Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tertarik bela timnas Indonesia, Kevin Dix menanti undangan PSSI untuk dinaturalisasi. Kevin Dix pernah dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI karena memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Namun demikian, dia bersama Max Hilhers gagal dinaturalisasi dengan mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Kini sang bek kanan berusia 26 tahun kembali menyatakan dengan terang-terangan mengenai keinginannya membela timnas Indonesia. Pemain yang membela klub Denmark, FC Copenhagen tersebut, mengatakan bahwa belum ada kontak resmi apapun dari PSSI. Namun demikian, dia mengaku tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Real Madrid pantau darah muda Atlanta. Real Madrid mulai menyadari usia penyerang andalan mereka, yakni Karim Benzema, sudah berada di ujung karir. Dengan fakta tersebut, manajemen Los Blancos dikabarkan tengah mencari pengganti Benzema dan nama Rasmus Højlund diproyeksikan menjadi target teratas. Højlund merupakan salah satu penyerang muda terbaik di Serie A saat ini. Sejauh ini, pemain asal Denmark itu telah bermain sebanyak 16 kali bersama Atlanta serta mampu melesakkan 5 gol dan memberikan 2 assist. Meskipun jumlah tersebut mungkin tidak terlalu mengesankan, namun tetaplah signifikan. Hanya dalam 758 menit bermain, Højlund mampu menorehkan angka-angka tersebut bersama Ladea. Tayal bakat pemain berusia 20 tahun itu tercium oleh Real Madrid dan kabarnya Presiden klub Florentino Perez sampai rela mengirim utusannya untuk memantau kemampuan sang pemain. Vinicius cetak rekor. Pemain Real Madrid Vinicius Junior mencatatkan brace saat melawan Liverpool di Anfield. Pemain Brazil itu mencatatkan rekor. Talksport yang melansir data rekor Vinicius, dia cuma kalah dari legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff pada rekor itu. Vinicius menjadi pemain lawan paling muda, yakni 22 tahun 224 hari, yang mencetak 2 gol ke gawang Liverpool di Anfield pada kompetisi Eropa. Pemain terakhir yang membukukan catatan serupa ke gawang Liverpool pada kompetisi Eropa adalah Johan Cruyff saat berusia 19 tahun 233 hari pada Desember 1966. Liverpool hadapi misi nyaris mustahil di Madrid. Liverpool kalah 2-5 saat menjamu Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Liverpool akan gantian tandang ke markas Madrid di leg kedua pada 15 Maret. The Reds harus menang dengan selisih 4 gol di Santiago Bernabeu jika ingin lolos ke perempat final. Menang dengan selisih 4 gol di kandang Madrid diakui Van Dijk sebagai misi yang nyaris mustahil. Sudah cukup Liverpool, akhiri era Klopp. Liverpool terus melanjutkan tren buruknya di musim ini. Di Liga Inggris pun, The Reds lagi tertahan di papan tengah, tepatnya di peringkat ke-8. Liverpool sebenarnya punya skuad yang tidak jauh berbeda kala mereka menangani Liga Inggris dan Liga Champions, tetapi apa daya, hasil-hasil mengecewakan terus-terusan datang. Pemain Arsenal Thierry Henry memberikan pandangannya soal Liverpool ini. Bagi Henry, maaf-maaf saja, The Reds harus akhiri era manajer Jurgen Klopp. Ten Hag ketemu Sir Alex, ngobrol apa saja? Erik Ten Hag diketahui bertemu manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson. Pertemuan manajer terkini MU dengan sosok ikonik MU tersebut terjadi jelang laga Manchester United versus Barcelona, Jumat 24 Februari 2023. Momen pertemuan Erik Ten Hag dengan Sir Alex Ferguson terekam kamera dan fotonya kemudian beredar di media sosial. Dalam narasinya, Ten Hag disebut sedang mencuri-curi ilmu dari Sir Alex Ferguson demi mengikuti jejak suksesnya. Ten Hag pun mengakui bahwa ia berupaya belajar banyak dari manajer tersukses dalam sejarah MU tersebut.
Sir Alex Ferguson di usianya yang sudah 81 tahun saat ini masih menjabat sebagai direktur dan duta global MU sehingga masih terus terlibat di klub meski dalam porsi terbatas. Sambut Barca di Old Trafford, Ten Hag siapkan kejutan. Manchester United akan menjamu Barcelona di leg kedua Liga Eropa pada Jumat 24 Februari 2023. Bermain di Old Trafford, Erik ten Hag mengatakan bahwa Manchester United akan memberikan kejutan bagi Barcelona. Ten Hag memberikan sedikit spoiler tentang laga penentuan nasib mereka di Liga Eropa tersebut. Ten Hag menyatakan bahwa timnya akan tampil berbeda dengan apa yang dimainkan saat di Camp Nou. Apa yang kami lakukan berbeda, Anda akan lihat besok di lapangan. Kami punya ide, ujar Ten Hag dalam konferensi pers jelang laga melawan Barcelona, dikutip dari BBC. Siapa yang mau Emi Martinez? Emi Martinez berseragam Aston Villa sejak tahun 2020. Sebelumnya, pemain berusia 30 tahun itu adalah jebolan Akademi Arsenal yang sayangnya kesulitan tembus skuad utama. Emi dipinjamkan ke sana-sini sampai akhirnya dibeli Villa. Kontraknya berlaku sampai musim panas 2027. Dilansir dari Mirror, Emi Martinez butuh tantangan baru. Dia meminta Aston Villa untuk menjualnya. Tapi Emi tidak mau ke sembarangan klub. Muncul laporan Emi mau berlabuh ke klub yang bermain di Liga Champions. Kabarnya Emi merasa dirinya layak bermain di kasta tertinggi kompetisi antar klub Eropa itu. Namun pertanyaannya, siapa klub yang mau? Mantap, Luke Shaw segera teken kontrak baru di Manchester United. Ada kabar baik bagi fans Manchester United, bek andalan mereka Luke Shaw dilaporkan sudah bersepakat untuk menekan kontrak baru di Old Trafford. Erik ten Hag sendiri yang meminta manajemen MU untuk memperpanjang kontrak Shaw. Ia terkesan dengan performa dan etos kerja sang bek. Ia merasa Shaw bakal punya peran yang besar di lini pertahanan United. Itulah mengapa Ten Hag tidak ragu untuk memberikan sang bek kontrak baru agar ia bisa memperkuat setan merah lebih lama lagi. RB Leipzig versus Manchester City tuntas 1-1. Tidak ada pemenang di antara duel RB Leipzig versus Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kedua tim bermain sama kuat dengan skor akhir 1-1. Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat gol Riyad Mahrez. Namun Leipzig mampu menyamakan skor di menit ke-70 lewat gol Josko Gvardiol. Selanjutnya, kedua tim akan menentukan nasibnya di pertandingan penentuan. Manchester City gantian menjadi tuan rumah saat RB Leipzig menyambangi Stadion Etihad untuk melakoni leg kedua pada awal Maret. Inter versus Porto, Lukaku menangkan Nerazzurri. Inter Milan meraih kemenangan tipis saat melawan Porto pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza, Kamis 23 Februari. Bermain di kandang sendiri, Inter menang dengan skor 1-0. Porto harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-78. Otavio mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran kepada Calhanoglu. Keuntungan ini dimanfaatkan oleh kubu Inter di mana Romelu Lukaku mampu menjeploskan gol pada menit ke-86. Kemenangan ini menjadi modal positif Inter untuk menghadapi leg kedua di markas Porto. Inter akan melawat ke Portugal pada 14 Maret. Momen Dzeko dan Onana ribut saat Inter Milan hajar Porto. Dua pemain Inter Milan, Edin Dzeko dan Andre Onana, terlibat perselisihan di sela-sela pertandingan Liga Champions melawan Porto. Keributan tersebut terjadi di menit ke-40 karena Dzeko menyemprot Onana yang berulang kali melakukan blunder. Onana yang tidak terima dirinya disemprot meminta agar Dzeko diam dan pergi ke posisinya di depan. Keributan keduanya akhirnya mereda setelah Hakan Calhanoglu datang menenangkan Onana. AC Milan bakal dapat kekuatan di kompetisi Eropa. Mike Maignan sudah kembali berlatih bersama AC Milan pada Rabu 22 Februari pagi waktu setempat.
Ia sudah tersedia bertanding dalam beberapa pertandingan Rossoneri berikutnya melawan Atlanta, Senin 26 Januari dan Tottenham 9 Maret mendatang. McDan sempat mengalami cedera pada September lalu. Ia menderita cedera betis dan harus merelakan tempatnya di timnas Prancis. Football Italia mencatat mantan pemain Lille harus absen dalam 22 laga di lintas kompetisi dan lewatkan semua laga bersama Les Bleus di Qatar. Viral Antony olok-olok rambut baru Garnacho jelang MU versus Barcelona. Video yang menayangkan Antony mengolok-olok Alejandro Garnacho yang baru mengecat rambutnya jadi pirang mendadak viral di media sosial jelang Manchester United versus Barcelona. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak Antony sengaja membuka penutup kepala yang digunakan Garnacho dalam latihan. Sontak aksi Antony itu membuat dirinya dan pemain MU lainnya tertawa. Sebaliknya, Garnacho langsung jadi malu dan menutupi rambut pirangnya dengan tangan dan keras jaket. Manchester United satu-satunya tim Inggris yang berpeluang raih 4 gelar di musim 2022-2023. Berkat tangan dingin Erik ten Hag, Manchester United kini jadi satu-satunya tim yang punya peluang meraih 4 gelar di musim 2022-2023. Tak cuma membawa setan merah bertaji di Liga Inggris, Ten Hag juga mampu membuat Manchester United tampil sangar di kompetisi lainnya. Di Liga Eropa 2022-2023, bekas pelatih Ajax itu mampu membawa Manchester United melaju ke babak playoff babak 16 besar Liga Eropa. Kemudian di Piala FA, Manchester United berhasil lolos ke babak kelima dan akan melawan West Ham United. Terakhir, partai final Piala Liga Inggris menjadi pencapaian lain Ten Hag bersama Manchester United. Ferran Torres PD Barcelona akan buat Manchester United menderita di Old Trafford. Winger Barcelona Ferran Torres optimistis timnya bakal membuat Manchester United menderita di Old Trafford pada laga leg kedua babak playoff Liga Eropa 2022-2023. Kami harus berlari seperti tidak ada hari esok, kata Torres seperti dikutip dari Manchester Evening News. Ini akan menjadi permainan kesabaran dan kami akan membuat mereka menderita, ucap dia. Osimhen Kvaratskhelia moncer, Presiden Napoli tegaskan keduanya bertahan dan tak akan dijual. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menegaskan bahwa dua pemain andalan I Parthenope, Victor Osimhen dan Visca Kvaratskhelia akan bertahan dan tak akan dijual. Penegasannya diutarakan sang presiden adalah buntut moncernya performa dua pemain depan tersebut. Dirinya berharap kedua pemain tersebut bisa bertahan lama di Naples untuk bisa memberikan gelar. Saya sangat ahli dalam membuat kontrak, jadi ketika mereka datang kepada saya, mereka diblokir. Jadi pertahankan mereka di sini, tidak akan sulit, ujar De Laurentiis. Darurat, Chelsea gelar diskusi untuk masa depan Graham Potter. Kesulitan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membunyikan alarm berbahaya. Terkini, dilaporkan bahwa para petinggi dan manajemen The Blues telah menggelar rapat darurat untuk membahas masa depan Graham Potter. Laporan dari Daily Mail Rabu 22 Februari, Direktur Teknik Chelsea Christopher Vivell memimpin pembicaraan dengan manajer Graham Potter dan stafnya yang kini sedang berada di bawah tekanan. Saat ini pihak klub Chelsea sedang mempercepat upaya untuk memperbaiki masalah dalam skuad. Cara Vivell memanggil Potter dan stafnya ke pertemuan darurat untuk mengatasi kekurangan dalam tim dan menemukan cara untuk meningkatkan moral. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!